Shalom, selamat malam buat kita semua. Selamat malam juga buat Pak dosen, Pak Andreas Budi, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang disiplin gereja. Adapun member dari kelompok ini ialah saya sendiri, Friskila Elsie Simbolon, Ibu Icu Yulianti, Bapak Mulyanto, Bapak Peter Bonar Papahan, Bapak Samuel Nobel, dan Ibu Yosiana Irawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Yosiana. Terima kasih untuk Ibu Friskila. Pendahuluannya adalah gereja sebagai tubuh Kristus berfokus untuk menjalankan misi, yakni membawa banyak jiwa untuk mengenal Yesus serta kuasa keselamatannya. Gereja sebagai tubuh Kristus pun terdiri dari banyak anggota, sehingga gereja dan jemaatnya haruslah saling menopang satu dengan yang lain, serta memastikan seluruh anggotanya hidup sesuai dengan firman Allah. Ya, maka selayaknya orang tua yang mendisiplinkan anaknya, seperti itu jugalah salah satu tugas gereja serta jemaatnya, yakni ambil bagian dalam mendisiplin jemaat lainnya yang berbuat dosa dan menuntunnya untuk memperbaiki perbuatan. Disiplin gereja secara singkat dapat dideskripsikan menjadi dua hal. Yang pertama, disiplin gereja adalah usaha gereja untuk memperbaiki kelakuan jemaat yang tidak sesuai dengan firman Allah. Yang kedua, disiplin gereja adalah usaha gereja untuk memahami bagaimana cara penyampaian yang baik dalam usaha memperbaiki kelakuan jemaat agar sesuai dengan firman Allah. Salah satu instruksi yang disampaikan Yesus dalam hal disiplin gereja dapat dilihat contohnya di Matius 18 ayat 15 sampai 17 tentang menasihati sesama saudara atau anggota jemaat yang berbuat dosa. Ayat 15. Apabila saudara mau berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Walau pada prosesnya akan melibatkan peneguran, namun semua ini bertujuan memang untuk pemulihan, yakni mengembalikan dan mempertahankan jemaat agar hidup sesuai dengan tujuannya. Selain itu, dalam prosesnya juga yang tadi kita baca dalam ayat 15 dan 17 juga dapat dilihat bahwa dalam menjalankan disiplin gereja terdapat sebuah prosedur yang teratur. Hal ini dimaksudkan agar proses disiplin gereja ini dapat berjalan dengan efektif. Namun, dalam praktiknya, kerap kali terjadi kebingungan dalam menentukan sikap terhadap jemaat yang berbuat dosa, sehingga pemimpin gereja atau jemaat merasa tidak berani dalam mengambil keputusan. Atau banyak jemaat yang merasa bahwa disiplin gereja ini hanyalah tugas pendeta atau pemimpin gereja saja, sehingga tidak merasa perlu untuk ambil bagian dalam proses ini. Maka pengetahuan yang baik mengenai definisi, tujuan, fungsi, landasan Alkitab, serta penerapan disiplin gereja dalam konteks masa kini itu sangat diperlukan sekali, agar pelaksanaan disiplin gereja ini dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh. Maka untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Pak Mulyanto untuk membahas mengenai definisi disiplin gereja dan tujuan. Silakan Pak Mulyanto. Terima kasih teman-teman. Saya akan melanjutkan presentasi tentang disiplin gereja ini. Saya mengambil satu bagian tentang definisi daripada disiplin gereja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata disiplin itu dijelaskan dalam beberapa pengertian, yakni yang pertama berbicara tentang tata tertib, kemudian ketaatan terhadap peraturan, dan juga sebuah sistem. Jadi dalam hal ini kata disiplin itu sendiri, itu artinya adalah latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Disiplin ini muncul sebagai satu usaha untuk memperbaiki perilaku individu, sehingga taat azas dan selalu patuh pada aturan atau norma yang berlaku. Disiplin ini merupakan hal yang dilakukan untuk membentuk seseorang dalam pertumbuhan baik secara emosi, secara fisik, mental maupun rohani. Nah, rekan-rekan sekalian, disiplin gereja itu merupakan suatu bentuk pelayanan. Pelayanan dalam mentaati tata tertib. Menuntut sebuah ketaatan sehingga memperbaiki perilaku sesungguhnya yang sama pentingnya sebenarnya dengan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di gereja. Jadi disiplin ini
bukan sesuatu yang berbeda dari pelayanan, tetapi itu pada hakikatnya adalah sama seperti yang kita lakukan, seperti pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan dalam sebuah ibadah. Karena apa? Karena disiplin itu adalah perintah Tuhan yang harus kita kerjakan. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup dalam arah kekudusan dan kemurnian. Gereja harus menerapkan disiplin pada anggota-anggotanya yang ada dalam gereja untuk mereka hidup sehat, hidup kudus, supaya mereka bisa berkenan di hadapan Tuhan. Sebuah gereja dapat dikatakan sehat kalau gereja itu mengecam keras perbuatan-perbuatan dosa, makanya itu disebut dengan menjaga kekudusan. Alkitab bukan hanya memberikan perintah dari Tuhan bahwa kita harus menjalankan disiplin, tetapi juga menyatakan bahwa ada tren dalam gereja yang pada akhirnya kita bisa temukan pada hari-hari ini, bahwa disiplin gereja itu diberlakukan mungkin tebang pilih. Makanya Alkitab memberikan keterangan atau penjelasan supaya disiplin gereja itu benar-benar diberlakukan dari hal yang paling sederhana, paling kecil, sampai kepada hal yang mungkin paling tinggi tingkatannya. Nah, pada hakikatnya disiplin ada hal yang dilatih, ya. Diharapkan supaya ada tumbuh dalam diri kita sebuah karakter yang pada akhirnya mengarah kepada keteraturan dan efisiensi. Jadi sebenarnya secara singkat kita bisa pahami bahwa disiplin gereja itu bisa disimpulkan bahwa itu adalah hubungan pengendalian diri supaya dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga dalam jangka waktu tertentu diharapkan jemaat atau orang yang ada di dalam gereja itu bisa merubah atau menumbuhkan perilaku mereka sehingga menjadi orang yang bertanggung jawab. Kemudian kita masuk ke dalam tujuan dan fungsi daripada disiplin gereja. Kekudusan dan hidup tidak bercela serta terhindar dari segala hal kenajisan di mana Allah bersemayam, ya. Dan itu harus menjadi kewajiban bagi orang-orang percaya, harus menjadi gaya hidup orang percaya. Kenapa? Karena kekudusan itu adalah sifat daripada pribadi Allah. Tetapi kedisiplinan itu sebenarnya tidak membuat orang menjadi kudus, tetapi kedisiplinan itu menuntun orang untuk mereka bisa mengaku dosa mereka, bertobat, dan kemudian mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada firman Tuhan. Jadi, rekan-rekan sekalian, disiplin gereja itu bukan untuk menghukum. Sekali lagi, disiplin gereja itu bukan untuk menghukum, tetapi lebih kepada membuka komunikasi yang benar, agar dapat melakukan pembinaan secara rohani kepada orang-orang yang jatuh ke dalam dosa dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar dan bertumbuh dalam persekutuan. Demikian, dilanjutkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai landasan Alkitab disiplin gereja. Disiplin gereja dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk memanggil atau membawa kembali mereka yang telah berdosa atau jauh dari Allah untuk kembali kepadanya dan mentaati firman-Nya. Dalam hal ini, disiplin gereja bukan berarti kita lakukan adalah untuk menghukum atau menghakimi orang yang telah melakukan kesalahan. Tetapi dalam hal ini disiplin gereja diberikan agar orang yang telah melakukan kesalahan mengetahui kesalahannya dan kemudian bisa dibimbing agar dia bisa bertobat di hadapan Tuhan dan dia tidak mengulangi lagi kesalahannya. Dan di dalam pelaksanaan disiplin gereja kita tidak bisa asal melakukan dengan sekehendak hati kita saja, tetapi pelaksanaan disiplin gereja harus dilaksanakan berdasarkan landasan atau fondasi yang benar dan tepat, yaitu Alkitab. Di mana Alkitab adalah buku pedoman atau tata aturan yang tertinggi di dalam kehidupan orang percaya. Dan Alkitab, kita tahu bahwa dalam Alkitab memuat hukum yang utama dan terutama, yaitu mengenai
hukum kasih. Dan kasih itu adalah menjadi ciri dari kehidupan orang percaya, di mana kasih itu sendiri dipelopori oleh Yesus yang datang ke dunia karena kasih, karena besarnya kasih Allah akan dunia ini, maka barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Oleh sebab itulah, maka kita sebagai orang percaya di dalam melaksanakan segala sesuatu harus berlandaskan dengan kasih. Sebab dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 menyatakan bahwa tanpa kasih semua menjadi tidak berguna. Dan ketika kita melakukan segala hal dalam kasih, seperti menegur seseorang dengan kasih, kita tahu bahwa ketika kita melakukan dalam kasih, maka ketika kita menegur orang itu, kita pasti berharap kebaikan dari apa yang kita laksanakan untuk menegur orang itu. Tetapi kalau kita tidak dilandasi dengan kasih, maka kemungkinan bisa saja ada satu kemarahan berlebihan yang kemungkinan bisa menyakiti orang itu ketika kita melakukan teguran atau mengingatkan orang itu ketika dia melakukan kesalahan. Tetapi dengan kasih, kita bisa dengan sabar, kita bisa terkontrol ketika menyampaikan sesuatu, kita bisa menggunakan kata-kata yang bijak ketika kita menegur orang itu. Next. Tadi dijelaskan bahwa prinsip utama yang harus kita semua ingat di dalam kita melaksanakan disiplin gereja harus berdasarkan kasih. Dikatakan di sini oleh Caleb Shaw yang saya ambil dari jurnal teologi, dikatakan bahwa hukum yang tidak disertai kasih hanya akan menghasilkan kehidupan yang dingin dan tidak memiliki perasaan. Jika gereja hanya berbicara tentang disiplin dan menekankan hidup yang berdisiplin, namun tidak ada kasih Kristus di dalamnya, maka gereja itu tidak dapat membuat seseorang menemukan Kristus. Di dalam Kristus, kita harus dapat memadukan keduanya. Kita perlu anugerah sekaligus disiplin. Di dalam disiplin ada anugerah, dan di dalam anugerah ada disiplin. Dalam hal ini, ketika dikatakan bahwa ketika kita hanya berbicara tentang disiplin dan tidak ada kasih di dalamnya, maka kemungkinan, bukan kemungkinan ya, seseorang yang ditegur itu bukannya dia malah berbalik ke kebenaran, tetapi karena dia tersinggung, karena tidak dilandasi kasih ketika kita menegur, dia bukannya bertobat, tapi dia malah meninggalkan Yesus. Malah bisa lebih parah lagi. Dan inilah kenapa kita benar-benar harus menjaga sekali dalam melaksanakan hal apapun tindakan kita sebagai orang percaya, kita harus melaksanakannya di dalam kasih. Next. Dalam Matius 18 ayat 15-17, Tuhan Yesus memberikan instruksi tentang apa yang seharusnya dilakukan jika ada seorang anggota jemaat yang berbuat dosa. Di sini ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan ketika kita mendapati saudara kita atau anggota jemaat didapati melakukan kesalahan atau dosa. Yang pertama dikatakan adalah menegurnya di bawah 4 mata atau secara pribadi. Yang kedua, apabila dia tidak mau bertobat, menegurnya di depan 1 atau 2 orang saksi. Yang selanjutnya, jika dia tetap tidak mau bertobat, umumkan masalah itu kepada jemaat. Dan jika dia tidak mau mendengar jemaat, dia harus dikenakan siasat gerejawi. Ada tahap-tahap yang dilakukan, dan nanti ini akan lebih dijelaskan lagi oleh saudara saya, teman saya, Bapak Peter. Dan dikatakan di situ ada kalimat siasat gerejawi. Siasat gerejawi di sini maksudnya adalah sanksi atau disiplin yang diberikan ketika orang itu setelah dibawa ke jemaat, dia tetap tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan jemaat. Next. Jadi dalam ayat Matius 18 ayat 15-20 itu adalah menjadi landasan untuk memahami bahwa otoritas jemaat dalam menasihati anggota gereja yang melakukan pelanggaran itu adalah merupakan perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri secara langsung dalam pengajarannya. Maksudnya di sini adalah bahwa ayat itu mengatakan kita sebagai jemaat atau sebagai rekan sekerja dalam pelayanan ataupun sebagai saudara seiman, itu memiliki otoritas untuk menegur sesama kita ketika kedapatan bahwa sesama kita itu melakukan kesalahan. Jadi otoritas di sini bukan berarti kita sebagai jemaat, kita sebagai rekan sekerja, sebagai sesama saudara seiman, bukan berarti kita melangkahi otoritas dari pimpinan gereja untuk kemudian kita menegur. Tidak, tetapi di sini adalah lebih kepada tindakan kasih tadi, yang ketika kita melihat bahwa saudara kita melakukan kesalahan, kita tidak membiarkannya terlalu larut dalam kesalahan. Tetapi kemudian dengan
dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan, kita segera mengingatkan dia yang melakukan kesalahan, kita menegur dia dengan kasih, sehingga orang ini tidak terlalu lama tenggelam di dalam kesalahan. Dan kita dengan cara kasih juga kita membawa dia untuk dia boleh dibimbing, sehingga dia tidak lagi melakukan kesalahan, dan dia boleh benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya saya akan lanjutkan mengenai topik penerapan disiplin gereja. Penerapan disiplin gereja saat ini kenyataannya disiplin gereja hanya mendapat sedikit perhatian baik bagi pemimpin jemaat maupun jemaat sendiri. Yang kedua, ada sebagian jemaat yang tidak mengambil bagian dalam pendisiplinan karena merasa tidak memiliki otoritas seperti pemimpinnya. Hal ini memang kalau misalkan kita implementasikan dalam konteks sekarang ini, memang banyak jemaat yang tidak memiliki gereja lokal. Hal tersebut berimplikasi kepada pembiaran atau adanya ketidakdisiplinan pada jemaat di gereja pada saat ini. Next. Tahap pendisiplinan gereja dengan konteks masa kini menurut Matius 18 ayat 15 sampai 20. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan landasan ayat dari Matius 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak diasingkan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga untuk mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguhnya apa yang kamu ikat dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, pada pembacaan ayat ini kita dapat membaginya menjadi 4 bagian, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20. Yang pertama, dalam penerapan disiplin gereja, penting untuk kita yang pertama menegur 4 mata. Jikalau memang ada jemaat yang telah keluar dari jalur atau keluar dari batasan-batasan yang telah ditentukan oleh gereja. Ini dilakukan dalam pembicaraan pribadi. Misalkan melewat hamba Tuhan atau orang-orang yang telah ditetapkan oleh gereja untuk menegur jemaat yang memang keluar dari jalurnya. Yang kedua, membawa 2-3 saksi. Pembicaraan di depan saksi. Hal ini dilakukan oleh minimal 2 atau 3 saksi, sebagaimana yang telah disebutkan tadi dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20. Yang ketiga, membawanya ke hadapan jemaat. Pembicaraan di depan jemaat. Kalau memang tidak dapat dilakukan dalam koridor 2 atau 3 saksi. Yang keempat, yang paling penting adalah kita menyerahkan otoritas dari Tuhan Yesus. Atau kita memandang seorang yang telah melakukan dosa sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Hal ini juga kalau misalnya kita kaitkan dengan Perjanjian Lama, hal ini juga sama dengan pada zaman Musa, ketika Musa membuat sebuah hierarki atau aturan untuk menghakimi jemaat Israel pada saat itu dengan adanya hakim untuk 10 orang, 100 orang maupun untuk 1000 orang, seperti itu. Jadi memang apa yang dikatakan Yesus adalah kesinambungan dari kitab Perjanjian Lama, bahwasannya untuk menegur jemaat pun memang ada batasan atau ada aturannya dan harus dilakukan dalam koridor yang tepat. Next. Di sini yang saya telah jelaskan tadi, yang paling penting adalah 2 fungsi disiplin dari gereja. Yang pertama, fungsi disiplin gereja adalah menyadarkan jemaat. Menurut Abineno, fungsi pelaksanaan disiplin gereja untuk menyadarkan dan membimbing anggota jemaat yang berbuat dosa.
agar ia mengaku dosanya dan bertobat kepada Tuhan. Disiplin gereja dilaksanakan berdasarkan prinsip kasih. Itu artinya gereja tidak boleh membenci orang yang berdosa atau menganggapnya sebagai musuh. Nah, jikalau kita dalam koridor untuk mendisiplinkan jemaat atau orang yang Tuhan percayakan untuk digembalakan oleh gereja, kita harus sadar bahwa pentingnya menegur adalah poinnya untuk menyatakan kasih, bukan untuk menyatakan kesalahan orang tersebut atau mempermalukan daripada dosanya. Yang kedua, menjaga kudusan hidup jemaat. Hal yang baik atau buruk, yang jelek atau yang bagus, yang positif atau yang negatif, tentu hal-hal itu akan terjadi dalam berjemaat. Hal tersebut adalah hal yang wajar jika terjadi pendisiplinan dalam jemaat. Tentu akan ada jemaat yang merasa gereja tidak adil. Nah, fungsi disiplin gereja yang kedua adalah menjaga kudusan hidup dari jemaat Tuhan. Memang tidak ada gereja yang sempurna, tapi kita juga yakin bahwasannya untuk kita dapat hidup dalam kudusan, kita perlu dibantu oleh orang lain. Kita dapat hidup sendiri, karena itu disitulah fungsi dari gereja untuk membantu satu sama lain untuk hidup dalam kudusan. Selanjutnya. Oke, saat ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, dan kali ini saya membahas tentang pelaksanaan daripada disiplin gereja masa kini. Nah, dalam konteks gereja masa kini, pelaksanaan disiplin gereja itu tidaklah mudah. Banyak tantangan, banyak masalah yang mereka alami, yang dialami oleh gereja. Mengapa? Karena ketika ada orang yang berbuat kesalahan, kadang-kadang kita tidak mau menegur, kadang-kadang kita tidak mau mempermasalahkannya, karena kita bilang, oh kita mengasihi dia. Padahal kasih, justru karena dasar kasih itulah kita harus menegur mereka. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu 3:19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Karena sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Nah, dari ayat itu kita tahu bahwa kalau seseorang kita kasih, justru kita menegur dan menerapkan disiplin gereja ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Dan oleh sebab itu gereja perlu untuk melakukan disiplin gereja, karena memang gereja itu tahu konsepnya, tapi kadang-kadang juga terdapat persoalan dalam pelaksanaannya yang bersifat kontekstual atau bersifat dengan masalah-masalah khusus yang terdapat di masing-masing gereja. Beberapa persoalan yang dialami oleh gereja antara lain yang pertama itu persoalan kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini bernilai 20%, di mana pemimpin daripada gereja tersebut tidak berani atau tidak tegas dalam menerapkan kedisiplinan di gerejanya. Yang kedua yaitu persoalan jemaat yang tidak mengerti adanya tentang aturan yang tentang kedisiplinan gereja. Ini masalah sosialisasi yang kurang baik dari gereja kepada jemaat. Dan yang ketiga yaitu masalah persoalan pemahaman gereja yang kurang tepat tentang prinsip kasih. Jadi prinsip kasih yang menurut mereka itu ya kalau kita berbuat kesalahan ya kita diampuni. Kalau kita berbuat kesalahan ya udah dikasihkan aja lah. Kita kasih nasihat aja habis itu dilupakan. Nah, itu prinsip kasih yang sebenarnya kurang benar, kurang tepat. Padahal ya harusnya kita juga harus berani menegur dan berani menerapkan disiplin terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jemaat maupun oleh pengurus gereja. Dan yang keempat, persoalan yang sering dialami antaranya itu tentang persoalan budaya. Ini yang paling tinggi yaitu 40%. Nanti akan dijelaskan di berikutnya, yaitu tentang perbedaan budaya antara gereja dan budaya yang ada di sekitar. Selanjutnya, nah dalam pelaksanaan disiplin gereja masa kini, saya juga menemukan bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang yang pertama yaitu tentang pemahaman disiplin gereja yang benar. Nah, banyak orang yang seperti saya katakan sebelumnya bahwa mereka memahami bahwa disiplin gereja yang benar dasarnya adalah kasih, tapi kasih yang mereka mau adalah kasih yang tanpa hukuman, kasih yang tanpa konsekuensi, kasih yang tanpa disiplin, kasih yang mau mengampuni saja. Kamu salah ya udah diampuni, kamu berbuat dosa ya udah Tuhan ampuni tanpa disiplin yang benar. Nah, ini konsep pemahaman yang harus diberikan pemahaman kepada jemaat oleh gereja. Yang kedua, dalam pelaksanaan disiplin dalam gereja, hal yang penting yang harus diperhatikan yang kedua itu mendisiplinkan dengan kasih. Nah, kasih ini seperti yang saya katakan bahwa dasarnya adalah kasih. Dasarnya adalah kasih. Maka kalau ada seseorang yang salah, bukan kita langsung mengampuni atau langsung membiarkan begitu saja, tapi ada yang namanya
proses di mana kita memberikan dia pengajaran, memberikan dia wejangan, memberikan dia nasihat bahwa dia yang dilakukan itu salah, sehingga dia harus berubah dan bertobat. Cuma memang dalam mendisiplinkan dan kasih, jangan sampai kita pilih kasih. Dalam arti, kalau ada jemaat di gereja yang punya kuasa, yang punya jabatan, yang punya ekonomi yang tinggi, jangan sampai kita pilih kasih. Jadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Orang-orang jemaat yang biasa kita disiplinkan dengan tegas, tapi orang-orang yang punya kuasa kita kasih pengecualian. Nah, ini juga kurang benar, kurang baik. Oleh sebab itu kita perlu mendisiplinkan dan kasih dengan tepat. Jadi orang-orang yang ada di jemaat, orang-orang yang ada di gereja, jemaat-jemaat dan pengurus gereja harus diberikan pengajaran, harus diberikan nasihat, harus diberikan pengetahuan, harus diberikan pemahaman dengan kasih. Kalau mereka berbuat salah, kita kasih mereka dengan kita berikan pengajaran, dan kita tahu bahwa kasih ini adalah cerminan dari Allah, karena Allah itu adalah kasih yang mengasihi semua umat manusia. Oleh sebab itu kita harus menegur mereka dengan kasih juga. Ya, kalau dibilang menegur boleh dengan keras, boleh kita menegur dengan keras, tapi keras ini yang terarah pada Kristus. Jangan keras itu kita menegur tapi mau punya niat yang tidak baik. Tapi kalau kita mau menegur dengan keras, ada niat yang baik di dalamnya, yaitu kita mau mengubah dia menjadi pribadi yang terbuka, menjadi pribadi yang berubah dari perilakunya yang sebelumnya melakukan kesalahan. Kemudian dalam pelaksanaan disiplin gereja yang ketiga, hal penting ketiga yang perlu dilakukan yaitu adalah perlunya ada pengembalaan kepada orang yang dikenakan disiplin. Jadi kalau ada orang atau jemaat yang melakukan kesalahan, itu perlu digembalakan lebih secara khusus, atau konseling, atau secara khusus ada pertemuan dengan gembala untuk bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau dibilang ini ada empati terhadap permasalahannya yang dihadapi oleh jemaat. Karena kadang-kadang ada konteksnya, mengapa dia melanggar, mengapa dia melakukan kesalahan itu. Nah, itu yang perlu didalami oleh gereja supaya dapat diketahui apa penyebabnya dan dapat diminimalkan pelanggaran yang berulang. Nah, dari pelaksanaan disiplin gereja yang saya temukan, yang saya lihat juga, saya menemukan bahwa kendala yang ditemukan juga sama seperti yang saya paparkan yang pertama, bahwa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan gereja itu antaranya itu persoalan yang berhubungan dengan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini yang 20% tadi itu menjadi hal yang penting yang harus diperbaiki dalam gereja. Karena dalam hukuman gereja pun ya seseorang yang memegang peran utama itu ya gembala. Gembala ini menjadi persoalan pertama dalam hal pertemuan gereja, dalam hal pelaksanaan disiplin dalam gereja. Seperti itu seorang pemimpin gereja, seorang gembala, seorang yang memiliki otoritas harus mampu untuk menerapkan dengan tegas disiplin dalam gereja. Yang kedua yaitu masalah jemaat yang kurang paham akan ketentuan disiplin gereja. Nah, jemaat yang kurang paham ini maka perlu diberikan pemahaman oleh gereja bahkan tentang ketentuan disiplin dalam gereja. Yang ketiga, kalau ada jemaat yang tidak mau mempraktekkan disiplin dalam gereja, maka gereja juga harus tegas, harus memberikan sosialisasi, dan yang paling penting, kalau ada jemaat yang tidak mau mempraktekkan disiplin gereja, jangan sampai kita membuang jemaat tersebut, karena jemaat tersebut adalah milik Tuhan dan kita adalah jemaat itu adalah titipan oleh Tuhan untuk kita gembalakan. Jadi kita harus betul-betul mengembalakannya dengan baik sampai ada perubahan hidup dalam jemaat tersebut. Dan yang keempat yaitu tentang persoalan dengan budaya yang berseberangan dengan sistem kehidupan gereja. Nah, budaya ini adalah pengaruh kendala terbesar dalam penerapan atau pelaksanaan disiplin dalam gereja. Nah, oleh sebab itu perlu adanya pendalaman oleh gereja untuk menentukan budaya mana yang bisa dipakai di gereja, budaya mana yang mungkin bertolak belakang atau tidak sesuai dengan kehidupan gereja. Nah, demikian pelaksanaan disiplin gereja masa kini, kiranya dalam pelaksanaan disiplin gereja di gereja kita dapat diterapkan dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Priscilla. Ya, terima kasih Pak. Adapun refleksi berikut ini adalah pertanyaan refleksi yang dapat kita pahami dari paparan tentang disiplin gereja di atas antara lain. Yang pertama, dalam kehidupan masa kini, apakah gereja kita sudah menerapkan disiplin yang tegas terhadap jemaat yang melakukan pelanggaran? Pertanyaan kedua, dalam menegakkan disiplin gereja, bagaimana sikap kita terhadap jemaat yang punya pengaruh, yaitu yang punya jabatan, kekuasaan, dan tingkat ekonomi yang tinggi? Pertanyaan ketiga,
Bagaimana proses pembinaan terhadap jemaat yang telah melakukan pelanggaran? Yang keempat, sikap apa yang kita lakukan jika jemaat yang kita terapkan disiplin malah marah, tersinggung, bahkan mengancam gereja? Adapun kesimpulan dari materi ini, yang pertama, disiplin adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menyadarkan seseorang kepada kebenaran dan berbalik dari kesalahan yang mereka lakukan. Disiplin gereja adalah sebuah tindakan yang sangat penting di dalam gereja jika ada jemaat yang melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, dalam melaksanakan disiplin gereja perlu dengan cara yang benar dan metode pendekatan yang baik agar tidak menimbulkan masalah bagi jemaat. Karena jemaat memiliki karakter yang berbeda-beda dan jemaat juga memiliki konsep dan pendirian mereka sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang disiplin gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.